Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah summa alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini hari ya 25 hari apa ya? Ahad ya, malam Ahad ya. Masya Allah ya. Masjid Al-Jihad ini banyak yang hadir ini. Ya. Karena libur ya. Tapi Masya Allah tadi siang panasnya Masya Allah ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah tetap sehat Bapak Ibu sekalian. Kalau malam ini Allah takdirkan Lailatul Qadar, maka berbahagia. Kenapa? Menurut hitungan Allah, malam itu habis asar Bapak Ibu sekalian. Menurut hitungan Allah, berakhir nanti di fajar. Itu menurut hitungan Allah. Kalau malam ini ditakdirkan Lailatul Qadar, sejak asar tadi amal kebaikan ya, terutama yang berhubungan dengan Ramadan ini masuk dalam kategori amal ibadah yang diterima di malam Lailatul Qadar. Salah satunya yang hadir di sini, sholat tarawih witir ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak kita sadari kita ini telah mengamalkan hadis Nabi, innahu man sholal imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailati. Siapa yang sholat tarawih witir bersama imam, maka dicatat sholat sunnah semalam suntuk. Kira-kira berapa jam itu? Dari maghrib sampai fajar. Berapa jam itu? 12. Kira-kira 12 jam sholat sunnah terus. Siapa yang tahan itu? Kalau zaman dulu Masya Allah ya, zaman Nabi dan sahabat. Kalau zaman sekarang sholat setengah jam itu pada mau pulang ya dari masjid ya. Tapi alhamdulillah Pak, jadi setiap malam yang hadir di masjid itu dianggap oleh Allah sholat semalam suntuk. Jadi kalau sampai sekarang nggak pernah absen 25 hari malam, berarti sudah sholat sunnah 12 jam kali 25, apalagi di masjid berjamaah dikalikan 27. Dihitung berapa itu pahalanya. Masya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau pahala itu langsung ditampakkan di dunia, wah orang soleh semua. Ya, orang pada ngejar semua. Tapi karena pahala itu gak ditampakkan, maka nanti di akhirat orang yang dulu meninggalkan sholat tarawih nyeselnya luar biasa. Orang yang dulu ninggalin sholat sunnah saja 2 rakaat nyeselnya luar biasa. Ternyata pahalanya besar sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ini karena menjelang mudik, mohon izin menyampaikan tentang safar. Ya, fikih safar. Ternyata di dalam Islam itu tentang safar, bepergian jauh itu sudah diatur Bapak Ibu sekalian. Salah satu sunnah yang diatur adalah kalau mau safar, sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Kita mau jalan kan? Mau jalan kemana? Keluar kota jauh, berhari-hari nanti karena mudik kan? Disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Tujuannya apa? Agar di perjalanan tidak ada gangguan, baik gangguan makhluk lahiriah maupun gaib. Itu fungsinya. Dan nanti kalau dari mudik, dari manapun kemudian pulang ke rumah, sholat lagi, sholat sunnah 2 rakaat. Tujuannya apa? Biar tidak ada kejahatan yang ikut ke rumah. Ya, itu sampai diatur sedemikian. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri Pak, ada makhluk lain nggak kita lihat, dia melihat kita nggak lihat dia. Tapi Ramadan ini dia akan diikat, ya gerakannya terbatas. Tapi nanti di luar Ramadan lepas lagi Pak ikatannya, ya bebas lagi ya. Kemudian yang kedua apa? Ketika
mampir, nah, ketika mampir di satu tempat, jangan lupa baca ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, dengan doa ini tidak ada kejahatan yang menimpa dia, baik kejahatan lahir maupun batin. Ini tuntunan agama. Jadi mampir dimanapun Pak, mampir kan ada kejadian itu di kilometer berapa itu Pak? Ada mobil, ya ada mobil di kilometer berapa lagi istirahat, mobil 1, mobil 2, mobil 3, karena di tengah-tengah apa yang terjadi? Kacanya pecah, barang yang di dalam tasnya pada hilang. Sudah kejadian 3 kali. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, Islam mengatur sedemikian itu untuk keselamatan. Ya. Jadi kalau mampir dimanapun, termasuk di kilometer berapa, sepanjang jalan itu, ketika mampir iringi dengan ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Artinya, a'udzu, aku berlindung kepada Allah bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Mau kejahatan manusia atau kejahatan jin dan sejenisnya. Itu kalimat sakti itu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga Pak, perhatikan sholatmu. Maksudnya apa? Kalau di dalam safar dikenal dengan sholat jamak dan qashar, ya. Tapi lebih baik qashar dengan jamak. Ya, karena Nabi gak pernah jamak dalam perjalanan safar, Nabi selalu qashar. Ya, jadi 4 jadi 2, 3 tetap jadi 3, yang 2 lagi. Ya, jadi ada takdim dikerjakan, umpamanya zuhur dan asar dikerjakan di zuhur. Takdim itu artinya di awal, jamak takdim atau qashar takdim, ya. Kemudian kalau takhir berarti zuhur asar dikerjakan di asar. Tapi sesuai urutannya, jangan asar dulu, tetap zuhur dulu 2 rakaat, kemudian berdiri qomat lagi. Kalau berjamaah 2 rakaat. Gak perlu sholat sunnah. Nabi tidak pernah sholat sunnah rawatib sepanjang musafir, kecuali sholat sunnah qoblas subhi atau sholat sunnah fajar. Ya, kenapa itu gak ditinggalkan Nabi? Karena 2 rakaat subuh itu Pak lebih baik daripada dunia seisinya. Gak pernah ditinggal oleh Nabi. Jadi seakan-akan kayak wajib gitu. Ya. Yang lain tinggal nggak perlu orang jamak atau qashar, masa sholat sunnah juga, ya. Apalagi sholat sunnahnya. Dan itu sudah ketentuan agama memberikan rukhsah. Lah nanti di tempat di kampung gimana? Statusnya kan musafir bukan mukim. Mukim itu orang yang menetap. Musafir itu orang yang sementara. Lah di sana nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa jamak atau qashar. Jadi umpamanya nih, yang Bapak ini umpamanya di masjid cukup di maghrib saja. Maghrib berjamaah, kemudian habis itu mundur langsung sholat isya qashar. Habis itu nggak perlu sholat isya lagi ke masjid. Nah, itu kalau di dalam perjalanan. Ya, kita statusnya sebagai bukan mukim, bukan menetap. Sampai segitunya syariat mengatur. Sehingga senantiasa orang yang statusnya musafir itu senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan syariat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apalagi yang harus tadi yang agak lewat itu, sebelum mudik kalau ada tanggungan tetangga kanan kiri balikin dulu. Ya, apa itu tanggungan? Bisa aja minjem ini, minjem itu beresin dulu. Karena bisa jadi, ya, itu bisa jadi semuanya takdir Allah, bisa nggak bertemu kembali, dan bisa jadi.
Makanya sampai Islam mengatur sedemikian. Ini ada ya jemaah sekalian, kita doakan ya, Bapak Sukis, ya, yang menjadi jamaah kita yang sering yang sering batuk-batuk itu. Ya Allah ya, kita di bulan Ramadan itu mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan, ya, kemudian bisa beraktivitas, karena biasanya sholat berjamaah walaupun duduk di atas kursi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi kembali kepada, karena ini mau mulai mudik ya, sekali lagi hal-hal yang sifatnya sunnah untuk mudik itu diupayakan untuk dikerjakan, karena ini kembali kepada nilainya ibadah. Kemudian kalau sampai di sana, yang pertama tata niat Pak, mudiknya mau apa? Karena ini penting Pak, biar nilai mudik itu sebagai ibadah. Karena sekali nggak niat, maka perginya mudik dipertanyakan ngapain? Karena segala sesuatu digantungkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Bapak datang ke masjid ini kalau niatnya salah ya salah. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Kalau niatnya ke masjid ini wah biar dianggap wah sering ke masjid tuh. Ya. Wah, udah niatnya itu aja. Ya. Lah nanti diniati bagi orang yang masih punya bapak ibu, diniati sebagai barron liwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti pulang dari sini sudah minta ridhonya, minta doanya sebagai modal untuk masa depan. Ya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian, kedudukannya itu nomor 2 setelah berbakti kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nomor 2. Diwajibkan atasmu Rabbuka alla ta'budu illa iyyah, untuk menyembah Allah. Ya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukannya sangat tinggi. Jihad saja kalah. Sahabat pernah bertanya, wahai Nabi, ayul a'mali afdol, amal apa yang paling utama? Dijawab apa? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Yang kedua apa? Birrul walidain. Setelah menyembah Allah, birrul walidain kedudukan nomor 2. Baru jihad yang ketiga. Jihad saja ya, yang taruhannya apa? Ya, meninggal, wafat ya, jihad itu masih nomor 3, kalah sama berbakti sama orang tua. Lah kalau orang tua sudah meninggal, apa yang dilakukan? Doakan, bersedekah untuknya sampai ya, doakan, bersedekah juga untuknya kalau memang ada rezeki. Kemudian yang selanjutnya, orang tua kan punya keluarga, datangi, sambung silaturahmi. Itu kalau orang tua sudah meninggal. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan singkat ini diberikan keberkahan oleh Allah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.